Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari SMK Nurul Iman akan mempresentasikan tentang routing dan router. Di sini perkenalkan, nama saya Wahyu Taufik Hidayat dan samping saya teman saya. Nama saya Muhammad Asari Khalil dari SMK Nurul Iman Muntilan, mempresentasikan router dan routing. Pengertian router. Router merupakan perangkat keras yang dipakai untuk menghubungkan beberapa jaringan, baik itu jaringan yang sama atau juga jaringan yang berbeda. Jenis-jenis router berdasarkan mekanisme. 1. Router statis. Router statis adalah router yang memiliki table routing dan kondisi statis atau tetap. Pengaturannya bersifat manual pada pihak administrator jaringan. Routing dinamis. Routing dinamis adalah router yang memiliki table routing dan kondisi dinamis atau berubah-ubah. Jenis router ini membaca lalu lintas jaringan dan bisa saling berhubungan dengan beberapa router lainnya berdasarkan pengaplikasiannya. 1. Router aplikasi. Router aplikasi adalah aplikasi yang bisa diinstal pada sistem komputer sehingga sistem operasi komputer dapat bekerja layaknya router. Misalnya aplikasi WinGate, WinProxy, WinRoute, dan SpyGate. 2. Router hardware. Jenis router satu ini merupakan hardware yang berkemampuan seperti router sehingga dapat membagi IP address. Router ini dapat digunakan untuk membagi jaringan internet dalam satu wilayah. Misalnya, bila router ini adalah access point, wilayah yang mendapat IP address dan koneksi internet disebut hotspot area. 3. Router PC. Router PC adalah sebuah komputer yang dimodifikasi agar berfungsi layaknya router. Komputer yang digunakan tidak harus berspesifikasi tinggi, tetapi sebelumnya perlu diinstal dengan sistem operasi khusus router terlebih dahulu. Contoh sistem operasi populer untuk router PC adalah Micro. Fungsi router. Router memiliki beberapa fungsi, diantaranya yaitu untuk menghubungkan satu LAN dalam kurung lokal area network dengan LAN lainnya, berbeda dengan switch yang digunakan untuk menghubungkan komputer dengan LAN. Yang kedua, mentransmisikan informasi dari satu jaringan ke jaringan lainnya dengan sistem kerja seperti bridge. Yang ketiga, menghubungkan jaringan lokal ke sebuah koneksi DSL atau DSL router dengan fungsi firewall untuk penapisan paket. Yang ketiga, memblokir pelintasan data yang diberikan secara broadcast sehingga mencegah terjadinya broadcast trump yang menyebabkan kinerja jaringan lambat. Yang keempat, membaca alamat logika atau IP address, source and destination yang menentukan routing dari suatu LAN ke LAN lainnya. Yang kelima, menyimpan routing table yang menentukan rute terbaik dari LAN ke WAN, yaitu Wide Area Network. Yang keenam, interface Ethernet serial dan ISDN BRI. Yang ketujuh, bisa menjadi box atau operating system yang menjalankan sebuah daemon routing. Yang kedelapan, perangkat di layer 3 OSI layer. Cara kerja router. Cara kerja router adalah dengan merutekan paket data informasi yang dinamakan dengan proses routing. Dengan proses routing dapat tahu tentang arah rute tujuan perjalanan data atau informasi tersebut. Apakah jaringan tersebut berada pada suatu jaringan yang berbeda atau mungkin sama. Jika paket informasi yang dituju merupakan jaringan yang sama, router secara otomatis akan menghalangi paket informasi yang keluar serta meneruskan paket informasi tersebut dengan menggunakan proses routing dijalankan di jaringan yang sama hingga paket data tersebut sampai ke tujuan. Pengertian routing. Routing adalah proses memindahkan paket data dari sumber ke destinasinya. Proses ini bisa terjadi untuk berbagai jenis network, mulai dari internet hingga telepon. Jenis-jenis routing. Static routing. Static routing adalah jenis routing yang rutenya ditambahkan secara manual ke routing table.
Kelebihan dari tipe routing ini yaitu keamanannya yang lebih tinggi. Default routing. Default routing merupakan jenis routing yang menggunakan single route. Route yang digunakan akan mengirim semua paket ke single route. Route ini dipilih pada proses routing saat tidak ada rute atau jalur lain yang tersedia untuk tujuan dari sebuah alamat IP. Dynamic routing. Dynamic routing adalah proses yang otomatis. Rute ditentukan langsung berdasarkan situasi dan kondisi jalur di routing. Fungsi routing. Fungsi routing yaitu menghubungkan segmen jaringan lain untuk mengirimkan paket data. Routing penting untuk dipahami karena berguna untuk mengetahui dasar-dasar pada sebuah jaringan. Dengan mempelajari cara routing ini, Anda bisa mengkonfigurasi dua atau lebih perutan atau saling terhubung dan mengirim pesan ping. Routing juga dapat berguna untuk komputer masa kini. Berkat proses perutan, komputer dapat meneruskan pesan dan mengirim data secara akurat ke komputer lain yang jauh. Cara kerja routing. Cara kerja pada routing adalah sebagai TCP atau IP pada jaringan komputer. TCP atau IP berfungsi sebagai alamat pengirim paket data untuk mencapai alamat yang dituju. Tugas TCP atau IP terbagi dari pengirim paket data hingga penerima paket data dalam sistem. Dengan cara ini, jika ada masalah pengiriman paket data, maka dapat diselesaikan dengan benar. Routing adalah proses di mana data mencapai tujuan di jaringan komputer. Konsep dasar pada routing berada pada lapisan jaringan IP. Pada lapisan ini, proses pemberian alamat ke setiap pengguna komputer akan berlangsung. Biasanya, pada paket data yang sudah terjalur dikirim dari perangkat atau akan dikirim dalam bentuk datagram, yang merupakan paket data yang dikenal sebagai IP. Pada datagram ini biasanya memiliki alamat tujuan pengirim pada paket data. IP kemudian memeriksa alamat pada paket data, yang kemudian dikirimkan ke perangkat tujuan. Tujuan datagram ini berada di jaringan yang sama dengan perangkat asli. Data akan segera dikirimkan. Namun, jika alamat data tujuan tidak berada di jaringan yang sama, maka akan dialihkan ke router lain yang lebih cocok. Dan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.